Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan kegiatan praktek kerja industri untuk atau laporan prakrin ya. Nah, di sini nanti untuk template-nya sudah saya sediakan ya, nanti bisa di-download di link deskripsi. Kemudian kita mulai saja. Dimulai dari halaman depan, nanti akan muncul seperti ini ya, halaman. Nah, di sini ada yang warnanya hitam dan warna merah. Nah, nanti untuk yang warnanya masih merah ini diisi dengan nama DUDI sesuai dengan tempat kalian prakrinnya. Contohnya, misal kamu berada di Mandiri Komputer, nah nanti ditulis saja di sini pada Mandiri Komputer, seperti itu. Nah, kemudian untuk disusun olehnya ini disesuaikan ya, misal satu tempat itu isi 2 orang, berarti diisi di sini nama satu siapa dengan nomor induknya berapa, kemudian nama duanya juga sama ya. Kalau ada 3 orang atau 4 orang, berarti di sini juga tinggal ditambahkan saja ya, keempat-empatnya. Nah, itu untuk halaman pertama. Berikutnya di halaman atau lembar pengesahan sama ya, masih sama. Yang diganti cukup yang berwarna merah ini ya, nama DUDI-nya seperti halaman judul. Untuk tanggalnya ini seperti ini saja, biar nanti ketika pas ujian nanti diisi menggunakan pulpen, jadi nggak usah diisi, nggak usah diketik ya, nanti biar ditulis menggunakan pulpen saja. Nah, kemudian untuk pembimbing prakrin di sini ini juga nanti diganti ya, disesuaikan dengan nama pembimbing dari sekolah. Misal di sini pembimbing prakrin kalian di Pak Rofik, berarti di sini ditulis Abdul Rofik Eskom. Untuk penulisannya disesuaikan sesuai dengan contoh ini ya, kayak misal Pak Hendro, berarti nama lengkap plus gelarnya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke kata pengantar. Nah, kata pengantar nanti silakan kalian bikin sendiri ya. Kalau bingung caranya bagaimana kata pengantar, kalian bisa ambil referensi dari Google, disesuaikan ya dengan laporan kalian. Berikutnya daftar isi. Untuk daftar isi, nah di sini berarti untuk menunjukkan letak ya, letak halamannya ya, jadi disesuaikan di sini halaman judul kiranya nomor 1, nah di sini ditulis dengan I2, I3 ya, atau 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi dan seterusnya. Nah, ini udah untuk halaman judul dan daftar isi sudah tidak perlu diubah lagi. Nah, nanti yang mulai disesuaikan yaitu tentang mulai dari bab 1 sampai bab 4. Nah, ini disesuaikan ya. Misalnya nanti pendahuluan berada di halaman 1, di sini ditulis halaman 1. Tujuan prakrin. Nah, di sini kita lihat tujuan prakrinnya ada di halaman berapa. Oh, di sini ternyata ada di halaman 6 ya. Berarti di sini nanti diisi halaman 6. Nah, begitupun manfaat-manfaat yang ada di halaman berapa. Manfaatnya sama, berada di halaman 6. Berarti tinggal diisi halaman 6. Nah, seperti itu ya. Dan nanti untuk bab 2 ini juga menyesuaikan ya. Bab 2 ada di halaman berapa? Oh, ada di halaman contohnya 8. Nah, diisi halaman 8. Nah, pokoknya disesuaikan dengan posisi ya, posisi atau posisi halamannya ada di mana. Nah, mungkin itu untuk daftar isi, nanti yang lain menyesuaikan ya, disesuaikan dengan letak halaman. Nah, untuk yang berwarna merah di sini
Nah, disesuaikan dengan judul materi nanti sesuai dengan jurnal yang kalian isi. Seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan di bab 3-nya. Nah, kita mulai ke bab 1, pendahuluan. Nah, untuk bab 1 ini sudah tidak perlu diubah lagi ya. Ini sudah biarkan seperti ini saja. Ya, bonus untuk kalian biar nanti kalian tidak repot untuk membuatnya. Sudah saya sediakan bab 1. Nah, kemudian kalian baru nanti membuatnya itu mulai bab 2 ya. Di sini ditulis profil. Nah, ini saya kasih merah. Di sini berarti namanya nanti disesuaikan dengan nama DI-nya juga. Misal kalian berada di Mandiri Komputer tadi contohnya ya, jadi ganti profil Mandiri Komputer. Nah, di sini ada 2 item ya yang harus kalian isi. Yang pertama sejarah DUDI. Sejarah DUDI atau sejarah misal contoh Mandiri Komputer. Nah, kalian bisa dideskripsikan. Nah, misal Mandiri Komputer itu merupakan apa? Misal badan usaha di bidang apa ya. Kemudian dibentuk atau mungkin dirintis mulai tahun berapa. Kemudian nanti bisa dijelaskan. Mungkin kalau dulu ada nama lainnya, mungkin dulu namanya apa, maju komputer, berarti dulu bernama Maju Komputer, kemudian pada tahun berapa diganti menjadi Mandiri Komputer. Saat ini dipimpin oleh siapa, nah, itu dijelaskan. Mungkin ya bisa 1 atau 2 paragraf lah bisa ya. Nah, berikutnya struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi kalian bisa gambar bagan sesuai dengan yang ada di jurnal. Itu kan di jurnal kan sudah ada ya struktur organisasinya. Nah, nanti bisa kalian jiplak, kalian buat dalam bentuk Microsoft Word-nya. Kalian taruh di sini. Nah, berikutnya itu untuk bab 2 ya. Kita menuju ke bab 3 atau pembahasan materi. Nah, di sini untuk pembahasan materi ada 2 item ya yang harus kalian deskripsikan. Yang pertama, deskripsi kegiatan prakrim. Nah, untuk deskripsi kegiatan prakrim ini kalian bisa menuliskan tentang pengalaman-pengalaman kalian ya dalam melaksanakan kegiatan prakrim. Apa saja kegiatan kalian sehari-hari, kemudian pengalaman-pengalaman atau pekerjaan-pekerjaan apa yang kalian lakukan. Itu kalian deskripsikan ya minimal 2 paragraf. Nah, kemudian selain itu pada deskripsi kegiatan prakrim ini kalian bisa tambahkan dengan kelebihan kalian prakrim di tempat DUDI tersebut dan juga kekurangannya. Kalian boleh deskripsikan di situ ya. Selain deskripsi kegiatan prakrim kalian apa saja yang dilakukan, juga kelebihan dan kekurangan menurut kalian prakrim di situ itu apa. Deskripsikan minimal 2 paragraf, lebih boleh ya, kurang jangan. Nah, kemudian baru 3.2 ini diisi dengan materi yang ada di jurnal. Itu adalah kegiatan yang menurut kalian itu paling menarik ya. Misal contohnya di Mandiri kalian belajar bongkar pasang printer. Nah, bisa kalian yang ada di jurnal itu ya, di situ kan ada, kalian jelaskan judulnya apa, kemudian alat dan bahannya apa, kemudian cara mengerjakannya itu seperti apa. Sama persis seperti yang ada di jurnal. Itu kan sudah ada ya 2 kolom atau 2 lembar. Nah, itu nanti dituangkan di sini ya. Minimal itu 2 kegiatan atau 2 materi. Nah, tapi ada tapinya.
jika ya yang prakrin di DUDI itu hanya satu orang, kayak contohnya yang ada di Jakarta itu kan sendiri-sendiri ya, ataupun yang ada di Kalibening itu sendiri. Nah, itu boleh untuk bahasan materinya itu satu saja. Itu hanya berlaku untuk satu orang ya. Kalau yang dua atau lebih itu silahkan kalian boleh tuangkan minimal 2. Oke, itu untuk bab 3. Nah, kemudian berlanjut ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini kalian isi dengan kesimpulan kegiatan praktik kalian itu di sana itu seperti apa. Ya, dilanjut dengan saran-saran untuk mungkin untuk sekolah ya selama kegiatan prakrin, untuk pembimbingnya, atau nanti untuk adik kelas yang akan prakrin di situ. Saran kalian itu nanti seperti apa? Ya, bisa kalian mungkin di sana di apanya yang perlu ditingkatkan atau sudah bagus. Nah, itu boleh kalian tuangkan di saran. Kemudian yang terakhir yaitu foto kegiatan. Nah, ini di sini kalian boleh tambahkan foto kegiatan minimal 6 foto kegiatan. Ingat, ini foto kegiatan artinya foto kalian yang sedang melakukan pekerjaan, bukan foto selfie. Ya, seperti itu. Nah, itu isi ya tentang laporan kalian untuk kegiatan prakrin. Nah, kemudian selain itu kalian juga harus memperhatikan penulisannya. Nah, di sini sudah saya kasih contoh di bab 1. Nah, penulisannya itu seperti ini. Yang pertama, kalian untuk font itu menggunakan font Times New Roman ya, ukuran 12. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau untuk judul itu sama ya, 12, kemudian tebal. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Nah, kemudian berikutnya selain dari fontnya, kalian juga harus memperhatikan tentang apa namanya, line spacing ya. Line spacing di sini itu menggunakan line spacing 1,5. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Cara mengaturnya itu kalian bisa blok dulu. Nah, seperti ini. Kemudian klik di paragraf sini ya, samping paragraf. Nah, pastikan before afternya itu 00. Nah, di sini gunakan line spacing yang 1,5. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan seperti ini. Ya, jaraknya beda ketika saya gunakan line spacing yang misal di sini single. Nah, dia akan terlalu sempit. Nah, maka gunakanlah line spacing yang 1,5. Nah, caranya seperti ini. Nah, berikutnya selain dari line spacing juga yang perlu diperhatikan yaitu untuk apa namanya? Nah, untuk rata kanan, rata kiri atau rata tengah. Untuk laporan ini wajib menggunakan rata kanan kiri ya, atau justify. Nah, caranya bagaimana? Misal kalian kan mungkin terbiasa seperti ini. Nah, itu dihindari ya. Nah, kalau misal masih seperti ini, kalian mungkin ambil dari internet, copy paste. Nah, cara untuk bagaimana agar rata kanan kiri, kalian blok dulu. Kemudian berikutnya kalian bisa klik ini di sini ya. Pilih yang justify. Nanti akan rata kanan kiri seperti ini bentuknya. Ya, jadi kalian boleh dalam pembuatan laporan ini selain isi juga penulisannya itu harus sesuai dengan kriteria ya, seperti itu. Nah, kemudian jika nanti di apa namanya bab 3 itu kan ada apa namanya, ada pembahasan ya, pembahasan materi.
pembahasan materi. Nah, ini nanti kan biasanya disertai dengan gambar. Nah, gambar itu usahakan letaknya berada di tengah. Contoh, ini misal di sini ada gambar, ya. Kita masukkan gambar. Nah, seperti ini. Usahakan gambarnya itu berada di tengah. Dan bawahnya kalian bisa kasih deskripsi. Gambar apa gitu. Misal trigger. Nah, ini taruh di tengah. Seperti ini. Nah, dengan posisi gambar berada di tengah juga. Seperti itu. Kalian bisa atur sendiri nanti. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi silahkan nanti kalau misal masih ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan di grup WA ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.